Puji Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dapat membuat orang melihat kebenaran dan mencerahkan mereka. Iya benar. Aku masih punya pertanyaan. Silakan. Kau ingin menyampaikannya kepada semua orang? Baik. Ya, ayo, silakan. Ayo. Nah, aku masih punya pertanyaan. Semua pendeta mengenal Alkitab. Mereka sering menafsirkan dan meninggikan Alkitab di gereja-gereja. Kami selalu menyangka bahwa mereka seharusnya mengenal Tuhan. Lalu kenapa pekerjaan inkarnasi Tuhan di akhir zaman selama ini ditentang oleh sebagian besar pendeta? Tolong bahas persoalan ini bersama kami. Itu benar. Para pendeta mengenal Alkitab dan memiliki banyak pengetahuan Alkitab. Mereka memahaminya dan mengenal Tuhan. Jika kilat dari timur adalah jalan yang benar, mengapa mereka mengecam dan terus menentangnya? Menurutku, sesuatu yang dikecam oleh sebagian besar pendeta dan pemimpin tidak mungkin adalah jalan yang benar. Iya, benar. Dengarkan aku, Diaken Hong. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Dalam menyelidiki apakah ini pekerjaan Tuhan atau bukan, kita tidak bisa menilai dari apakah sebagian besar pemimpin agama menerimanya. Ingat kembali, saat Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja, siapa orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus? Bukankah mereka itu para pemimpin beragama yang mengenal betul Alkitab dan menafsirkannya? Jadi semuanya, apa yang bisa kita ketahui dari fakta ini? Kalian semua harus tahu, orang yang bisa menafsirkan Alkitab belum tentu mengenal pekerjaan Tuhan. Dan jelas, tidak bisa dikatakan mereka mengenal Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat Yahudi, mereka semua mengenal Alkitab dengan baik. Tapi justru merekalah yang menentang Tuhan. Mereka semua antikristus. Bukankah ini fakta? Jika seseorang mengenal Alkitab dengan baik, tapi tidak bisa melihat fakta ini, apakah itu berarti mereka memahami Alkitab? Jika kau masih bersandar pada pandangan sebagian besar pemimpin agama sebagai dasar untuk memastikan penampakan Tuhan, bukankah itu betul-betul tidak masuk akal? Jika kau masih bersandar pada pandangan mereka, itu berarti kau juga menyangkal penampakan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Itu sama saja menjadikanmu sama seperti orang Farisi, orang yang pada kenyataannya menentang Tuhan. Bila kita mencari jalan yang benar, kita harus memastikannya dari ada tidaknya pekerjaan Roh Kudus dan kebenaran. Itulah dasarnya. Mendasarkan penilaian pada pandangan pemimpin beragama berarti sepenuhnya menentang Tuhan. Kau akan dikutuk dan dilenyapkan oleh Tuhan. Iya, benar. Apakah perkataan ini tidak sesuai dengan faktanya? Iya, itu benar. Benar sekali. Itu benar sekali. Bisakah dipertanggungjawabkan? Butuh penjelasan. Sebagian besar orang percaya berpandangan bahwa pendeta mengenal betul Alkitab dan sering menjelaskan serta meninggikan Alkitab. Yang berarti bahwa mereka semestinya mengenal Tuhan. Tapi saat Tuhan datang kembali dalam rupa manusia untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman, kenapa para pendeta yang mengenal Alkitab dengan baik bertubi-tubi mengecam dan menentang pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Inilah yang membuat bingung begitu banyak orang. Sebenarnya, ini tidak sulit dipecahkan. Dulu, orang Farisi mengenal Alkitab dengan baik dan sering menjelaskannya di rumah-rumah ibadat. Namun saat Tuhan Yesus datang, mereka menentangnya bertubi-tubi dan lebih jauh lagi menganiayanya, serta menyalibkannya hidup-hidup. Fakta ini cukup membuktikan bahwa mereka yang sering menafsirkan dan meninggikan Alkitab belum tentu memiliki pengetahuan sejati atau pemahaman akan Tuhan. Itu benar. Semua orang Farisi mampu menafsirkan Alkitab. Sekalipun mereka tahu segala sesuatu yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kebenaran, kenapa mereka terus menentangnya? Karena mereka sama sekali tidak mampu mengenali suara Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengenal watak dan esensi Tuhan? Pendeta beragama tidak berbeda dari kaum Farisi. Kalian tahu, sekalipun mereka mengenal Alkitab, segala yang mereka beritakan adalah pengetahuan Alkitab dan teori teologi, juga tokoh dan latar belakang sejarah Alkitab. Mereka tidak mampu menyampaikan pengalaman atau kesaksian apapun tentang melakukan firman Tuhan atau pengenalan sejati akan Dia.
Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan maupun melakukan firman-Nya. Mana mungkin mereka termasuk orang-orang yang mengenal Tuhan. Pandangan mereka tentang Tuhan penuh pendapat sendiri dan imajinasi. Mereka sama sekali tidak mengenal watak Tuhan dan tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Sehingga saat Tuhan menampakkan diri di akhir zaman, mereka memakai pengetahuan Alkitab dan doktrin untuk mendefinisikan pekerjaan Tuhan. Sehingga akhirnya berperan sebagai kaum Farisi yang beriman kepada Tuhan tapi menentangnya. Mari kita lihat sebagian firman Tuhan yang maha kuasa. Manusia sendiri tidaklah bisa memunculkan pengetahuan yang sejati tentang Tuhan. Ini bukanlah pengetahuan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Juga bukan akibat dari keberpihakan khusus Roh Kudus kepada seseorang saja. Sebaliknya, ini adalah pengetahuan yang datang setelah manusia mengalami pekerjaan Tuhan dan merupakan pengetahuan tentang Tuhan yang hanya datang setelah mengalami fakta-fakta dari pekerjaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menjadikannya begitu jelas. Pengetahuan sejati akan Tuhan berasal dari mengalami pekerjaan Tuhan secara praktis dan dari melakukan firman-Nya. Dan ini dicapai melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan melalui mengenal Alkitab sebaik mungkin. Benar. Tidak ada orang yang mencapai pengetahuan sejati akan Tuhan lewat membaca Alkitab sepanjang ribuan tahun terakhir. Terlebih lagi, tidak seorang pun sudah ditahirkan dan diperkenankan oleh Tuhan karena mengenal Alkitab. Yang dikatakan itu benar sekali. Iya. Dari antara orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan sepanjang sejarah, tidak ada yang menerima pengenalan akan Tuhan hanya lewat membaca Alkitab. Di dalam proses melakukan firman Tuhan dan menaati pekerjaan Tuhanlah, mereka perlahan-lahan mulai memperoleh pengetahuan sejati dan rasa takut akan Tuhan. Contohnya Abraham dan Ayub. Mereka berdua mengagungkan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hati mereka. Melalui pengalaman merekalah, keduanya dapat mengenal kemahakuasaan dan hikmat Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia berasal dari berkat dan kasih karunia Tuhan. Inilah yang membangkitkan iman sejati mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka tetap dapat memuliakan nama Tuhan yang suci di tengah ujian, menciptakan kesaksian yang indah dan tak lekang waktu, serta akhirnya menerima berkat Tuhan. Petrus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, bahwa dialah anak Tuhan yang hidup, bukan melalui mempelajari perjanjian lama, melainkan lewat mengejar kebenaran dan secara nyata mentaati firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan lewat perlahan-lahan mengenal keindahan Tuhan yang sejati dan wataknya serta seluruh hakikatnya. Pada akhirnya, dia berhasil mencapai kasih sejati akan Tuhan dan ketaatan sampai mati, sehingga menciptakan kesaksian yang indah dan tak lekang waktu bagi Tuhan. Di samping itu, selama Tuhan Yesus bekerja, mereka yang benar-benar mengikut Dia, semuanya menangkap otoritas dan kuasa firman-Nya dalam perkataannya. Mereka mengenalinya sebagai suara Tuhan dan memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mereka juga menciptakan kesaksian yang indah dan tak lekang waktu dalam menyebarkan Injil Tuhan Yesus. Saat Tuhan datang kembali dalam rupa manusia lalu menampakkan diri untuk bekerja di akhir zaman, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan belum pernah membaca Alkitab, tetap bisa menerima pekerjaan Roh Kudus lewat menerima dan menaati penghakiman firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka perlahan-lahan mengembangkan pengetahuan sejati dan ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun dianiaya oleh rezim PKT, mereka menciptakan kesaksian yang berkemenangan. Ini adalah fakta yang dapat dilihat semua orang. Hanya mereka yang telah mengalami pekerjaan Tuhan dan akhirnya menciptakan kesaksian yang indah dan tak lekang waktu bagi Tuhan adalah orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan dan menaatinya. Mereka yang hanya menafsirkan Alkitab tetapi tidak pernah sungguh-sungguh memiliki kesaksian adalah golongan penipu beragama. Orang Farisi beragama dan pendeta menghinakan dan membenci kebenaran. Mereka mempelajari Alkitab dan menjelaskannya bukan karena mengejar kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Sebaliknya, mereka melakukannya hanya untuk pamer, menipu, dan memerangkap orang. Ketika Tuhan mengambil rupa manusia dan menampakkan diri untuk melakukan pekerjaannya,
Mereka bahkan menganggap Kristus yang menyampaikan kebenaran sebagai seteru dan kembali menyalibkan Tuhan. Itu sebabnya mereka ditolak dan dikutuk oleh Tuhan. Ini sepenuhnya menyingkapkan esensi antikristus, mereka yang membenci kebenaran dan melawan Tuhan. Pekerjaan inkarnasi Tuhan di akhir zaman telah mengungkapkan seluruh umat manusia serta menggolongkan orang sesuai jenis mereka. Pekerjaan Tuhan tidak pernah diragukan lagi. Sungguh maha kuasa dan penuh hikmat. Ini telah membantuku memahami bahwa pengetahuan akan Tuhan hanya dapat dicapai melalui pengalaman firman Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Iya. Dulu kita berpikir bahwa para pendeta yang mengenal Alkitab dan mampu menjelaskannya pastilah mengenal Tuhan. Sepertinya ini sangat keliru. Firman yang disampaikan Tuhan yang Maha Kuasa adalah seluruh kebenaran dan adalah suara Tuhan. Sebagian besar pendeta bukan saja menolak mengakuinya. Mereka bahkan terang-terangan mengutuk dan menentangnya. Ini bukti bahwa mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Benar sekali. Tepat sekali. Ya, jika orang yang percaya pada Tuhan tapi tidak mencintai kebenaran dan tidak peduli dengan melakukan firman Tuhan, maka mereka tidak benar-benar mengalami pekerjaan Tuhan. Jika orang hanya peduli tentang memperlengkapi diri dengan pengetahuan Alkitab dan teori teologi untuk membangun gengsi pribadi sehingga orang dapat memuja dan mengikuti mereka, berarti mereka secara alami menjadi orang Farisi munafik. Izinkan aku membacakan sebagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang yang hanya peduli pada perkataan Alkitab yang tidak peduli dengan kebenaran atau mencari jejak langkahku, mereka itu menentang aku. Sebab mereka membatasiku menurut Alkitab dan menahanku di dalam Alkitab. Dan juga sangat menghujatku. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu dapat datang ke hadapanku? Mereka tidak mengindahkan perbuatan-perbuatanku atau kehendakku atau kebenaran. Sebaliknya, mereka terobsesi dengan kata-kata yang membunuh. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu dapat selaras denganku? Aku akan membacakan selanjutnya. Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar mengutip Alkitab setiap hari. Tetapi tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga. Manusia hina masing-masing meninggikan diri ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengeluh-elukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Walaupun mereka menyebut diri mereka orang yang percaya kepada Tuhan, merekalah orang-orang yang makan daging manusia dan minum darah manusia. Semua manusia seperti ini adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia. Setan-setan yang sengaja mengganggu orang-orang yang berusaha melangkah ke jalan yang benar. Dan batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan. Meskipun mereka memiliki raga yang kuat, bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Bagaimana mereka bisa tahu? Merekalah setan-setan hidup yang mencari jiwa-jiwa untuk ditelan. Mereka yang memuliakan dirinya di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang paling hina. Sedangkan mereka yang merendahkan dirinya adalah orang-orang yang paling terhormat. Dan mereka yang berpikir bahwa dirinya tahu pekerjaan Tuhan dan menyatakan pekerjaan Tuhan kepada orang lain dengan gembar-gembor besar sambil mata mereka memandang kepadanya. Inilah manusia-manusia yang paling bodoh. Manusia seperti ini adalah mereka yang tidak memiliki kesaksian tentang Tuhan dan orang-orang yang angkuh dan pongah. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menyingkapkan sifat dan hakikat para pemimpin beragama, pendeta, dan kaum Farisi yang membenci kebenaran. Mereka mempelajari dan menjelaskan Alkitab agar mereka
dapat menonjolkan diri dan pamer. Mereka memakainya untuk menipu dan mengurung orang selagi melindungi status dan penghidupan mereka. Sama sekali bukan untuk menyampaikan kebenaran dan bersaksi tentang Tuhan, ataupun mengantarkan orang ke hadapannya. Mereka berpura-pura saleh di luar, tapi tidak menghormati Tuhan dalam hati sama sekali. Saat Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran dan melakukan penghakiman di akhir zaman, demi melindungi status dan penghidupan mereka sendiri, mereka melakukan segala hal yang mampu dilakukan untuk menyebarkan desas-desus dan kepalsuan untuk membatasi Tuhan dan mengecam pekerjaannya di akhir zaman. Mereka mengatakan hal-hal semacam firman dan pekerjaan Tuhan seluruhnya ada dalam Alkitab. Apapun di luar Alkitab itu sesat. Dan percaya kepada Tuhan berarti percaya pada Alkitab. Alkitab mewakili Tuhan dan seterusnya. Serta menyebarluaskan segala pandangan yang keliru untuk mencegah orang mencari dan menyelidiki jalan yang benar. Para pendeta melindungi status mereka, itu sebabnya mereka menentang dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Ini menunjukkan bahwa ketika pendeta beragama memakai kesempatan untuk menjelaskan Alkitab sebagai peluang untuk menafsirkan Alkitab dengan keliru, membatasi Tuhan dan melawannya. Ini disebabkan oleh sifat keiblisan mereka yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Sepanjang sejarah, kalangan beragama pada faktanya dikuasai oleh kaum Farisi munafik dan antikristus. Mereka memuja dan meninggikan Alkitab agar mereka dapat menipu dan mengendalikan orang-orang pilihan Tuhan serta memperkokoh status dan penghidupan mereka. Sama sekali bukan untuk bersaksi bagi Tuhan atau memimpin orang kepada realitas kebenaran atau mengantarkan mereka ke hadapan Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan yang Maha Kuasa datang untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman, sifat antikristus dari pendeta dan pemimpin agama yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan semuanya terungkap. Dengan kedok membela kebenaran dan melindungi kawanan domba, mereka fokus melawan Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman, dan mengubah kalangan beragama menjadi benteng kokoh untuk melawan Tuhan. Apa kalian masih tidak bisa melihat fakta ini? Persekutuan kalian bermanfaat bagiku. Membuat aku bisa melihat sifat keiblisan dari pendeta beragama yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Mereka menafsirkan Alkitab di luar konteks untuk membatasi Tuhan dan mengecam pekerjaan Tuhan. Berusaha sekuat tenaga untuk mengarang segala macam desas-desus untuk menipu orang agar mereka dapat mengendalikan orang dan mencegah orang mencari serta menyelidiki jalan yang benar. Kita cari. Perlawanan mereka terhadap Tuhan sangat jelas. Tak pernah kuduga mereka begitu jahat. Aku juga tidak. Demi status dan juga demi penghidupan. Mereka tidak ragu-ragu menghancurkan hidup kita. Hati mereka benar-benar hitam. Mereka betul-betul setan pemangsa jiwa. Ya, benar sekali. Benar. Kita hari ini mendapatkan pemahaman yang Jadi, baik. hanya firman Tuhan yang Maha Kuasalah yang sungguh menyelamatkan kita dari belenggu kaum Farisi beragama. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Jadi, pendeta menafsirkan Alkitab demi status dan penghidupan mereka. Kita tidak mampu memahaminya dan membabi buta mempercayai mereka. Kita betul-betul bodoh. Itu benar. Mereka takut kehilangan status, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk memerangkap dan mengendalikan kita, bahkan melarang kita mencari tahu tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Bukankah ini mencelakakan dan menghancurkan kita? Ya, Itu benar. Para pendeta, mereka itu jahat sekali. Ya, aku setuju denganmu. Pengetahuan Alkitab dan teori teologi mereka hanya retorika kosong. Mereka tidak memiliki Itu benar. pengalaman nyata dalam firman dan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Mana bisa mereka meninggalkan Tuhan? Sepenuhnya hanya untuk menonjolkan diri dan meninggikan diri mereka. Mereka tidak pernah mengajari kita untuk melakukan firman Tuhan atau mengalami pekerjaannya. Itu sebabnya kita tidak memahami kebenaran setelah bertahun-tahun percaya Tuhan.
Dan kita tidak memiliki pengenalan sejati akan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengagungkan Dia. Kita malah membabi buta mempercayai pendeta, mendengarkan dan menaati mereka dalam segala hal. Bagaimana ini bisa diperkenan oleh Tuhan? Pendeta sudah betul-betul mencurangi kita. Itu benar sekali. Andai bukan karena persekutuan hari ini tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita tentu masih mengira mereka orang-orang yang mengenal Tuhan. Hanya karena mereka paham Alkitab dan mampu menjelaskannya, kita tentu masih bersandar pada mereka untuk memimpin kita diangkat ke kerajaan surga. Kita terlalu buta dan juga bodoh. Iya, benar. Kita selama ini buta dan bodoh, tidak mengetahui. Jika bukan karena persekutuan hari ini, kita semua masih berada dalam kegelapan. Kita baru mengetahuinya sekarang. Iya, bagus sekali. Tuhan yang Maha Kuasa sudah bekerja bertahun-tahun dan membentuk sekelompok pemenang. Pekerjaannya sudah hampir rampung. Tapi kita masih terus ditipu dan dikendalikan oleh pandangan pendeta yang keliru. Dengan keras kepala dan membabi buta mempercayai Alkitab. Kita berusaha sekuat tenaga menyangkal pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Terus menatap langit dan menunggu juru selamat kita turun di awan-awan. Tanpa tahu bahwa kita nyaris kehilangan kesempatan untuk dijadikan pemenang. Iya, itu benar. Seandainya kita tidak mencari tahu tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa lewat online, kita tentu masih mendengarkan kebohongan para pendeta beragama. Kita semua mungkin tidak akan pernah mendengar suara Tuhan atau menyambut penampakannya. Dan Iya, itu benar. 4 bulan darah sudah terjadi. Malapetaka besar sudah mulai diturunkan. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak berbelas kasihan dan juga menyelamatkan kita, maka kita akan meratap dan menggertakkan gigi dalam malapetaka. Dan itu berbahaya sekali. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita akhirnya bisa menerima Tuhan. Amin. Aku sendiri tidak pernah menyangka dapat menerima Tuhan sepanjang hidupku ini. Ini kehormatan terbesar dalam hidupku. Amin. Aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Iya, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memang, kita sungguh-sungguh diberkati. Amin. Bersyukur pada Tuhan. Aku juga bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena menyelamatkanku. Amin. Selama bertahun-tahun aku mempercayai Tuhan sekedar nama. Dan sebenarnya memuja manusia. Aku ditipu oleh para pendeta kaum Farisi beragama. Bahkan secara membabi buta, aku percaya dan memuja Alkitab. Memakainya untuk membatasi Tuhan dan menggantikannya. Mengira bahwa percaya kepada Tuhan berarti percaya pada Alkitab. Dan meninggalkan Alkitab berarti tidak percaya Tuhan. Ini seperti borgol yang membelenggu aku dengan kuat. Dan memasungku erat-erat. Membuatku tak mampu mengikuti jejak langkah Tuhan dan mengalami pekerjaannya. Membabi buta memuja Alkitab dan menghormati serta mengikuti kaum Farisi. Menjadi penghalang bagiku untuk menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Dan terus mencegahku mencari tahu dan menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini, firman Tuhan yang Maha Kuasa lah yang membuatku mampu memahami esensi antikristus dari para pendeta. Sehingga terlepas dari sangkar dan kendali mereka, serta dibawa ke hadapan tahta Tuhan. Amin. Aku sungguh bersyukur atas pengangkatan dan kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mulai sekarang, aku akan sungguh-sungguh mengejar kebenaran, menyebarkan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, agar aku dapat segera membawa semua orang ke hadapan Tuhan untuk membalas kasih dan keselamatannya. Amin.
Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan. Terima kasih. Halo. Halo. Selamat datang. Halo. Buku-buku yang kalian pesan sudah siap. Yang di sana? Iya. Terima kasih. Sepertinya ada banyak orang yang menerima Injil. Ya, ini semua pekerjaan dan berkat Tuhan. Benar. Kami harus pergi sekarang. Baik, hati-hati. Sampai Terima nanti. kasih. Halo. Halo. Oh, mari aku bantu. Baik, terima kasih. Iya. Ya, Ayo, kita pergi. baik.